Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan sekarang kita membahas hadis keempat. Hadis keempat ini berbicara tentang fase penciptaan manusia dalam rahim ibunya, sekaligus berbicara tentang konsep takdir dalam Islam. Ya. Kita baca dulu hadisnya, kemudian saya terjemahkan, baru kemudian akan saya jelaskan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kami, dan beliau adalah orang yang bisa, dan beliau adalah orang yang jujur serta bisa dipercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya, maksudnya dalam rahim ibunya, selama 40 hari sebagai nutfah atau air mani. Summa yakunu alaqatan mithla dzalika. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu. Maksudnya 40 hari kemudian berupa segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu juga. Artinya selama 40 hari berupa segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian dikirimlah seorang malaikat kepadanya, lalu meniupkan ruh padanya, dan dia diperintahkan dengan 4 kalimat. Bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Fa wallahi allazi la ilaha ghairuhu. Demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amal penghuni surga hingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 hasta. 1 hasta itu ukuran antara siku sampai ke pergelangan. Ini namanya hasta atau zira'. Hampir setengah meter kira-kira, itu 1 hasta. Lalu kemudian didahului oleh ketetapan takdir, maka kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu memasukinya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka
hingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali 1 zira', lalu dia didahului oleh ketetapan takdir, maka dia beramal dengan amalan penghuni surga dan dia pun memasukinya. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kadang-kadang kalau dalam hadis itu diringkas Abdullah. Jadi kalau ada kalimat an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abdullah beliau berkata Rasulullah bersabda misalnya, maka Abdullah ini pasti Abdullah bin Mas'ud. Singkatnya adalah Ibnu Mas'ud. Ya. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya, jadi kemarin sudah kita bahas ya perbedaan antara nama kunyah dengan laqab. Nah, kunyah ini nama yang diawali Abu atau Ummu, biasanya pakai anak pertama. Jadi kalau Abu Abdurrahman itu maknanya berarti anak pertama bernama Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau ini termasuk sahabat yang tergolong as-sabiqunal awwalun, sahabat senior, sahabat yang masuk Islam generasi awal, bahkan paling senior. Ya, kenapa? Karena kalau dalam kitab-kitab sejarah itu dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud itu adalah orang ke-6 dari 6 orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, jadi urutan ke-6 dari 6 orang lelaki yang pertama kali masuk Islam. Beliau masuk Islam itu peristiwanya adalah ketika beliau didakwai Nabi saat menjadi penggembala kambing. Jadi dakwah itu memang nggak harus dalam forum, kadang ya pas menggembala kambing begitu didakwai masuk Islam. Jadi saat menggembala kambing milik seorang musyrik yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth, waktu itu Ibnu Mas'ud menjadi penggembalanya. Lalu kemudian lewatlah Rasulullah bersama seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Ibnu Mas'ud waktu itu, hal min laban, apakah punya susu? Punya susu enggak? Jadi kalau dalam tradisi Arab itu, kalau ada orang yang menggembala ternak, entah itu kambing atau unta atau sapi, maka mereka menghalalkan air susunya itu dimintai orang yang lewat. Jadi sudah menjadi tradisi, itu sudah biasa. Makanya Rasulullah itu ketika bertemu Ibnu Mas'ud itu sudah biasa bertanya apakah ada susu, itu biasa. Jadi jangan sampai dipahami, loh Rasulullah ini nggak minta izin pada pemilik kambing kok minta air susu gitu loh. Itu gimana kehalalannya gitu ya. Nah ini ternyata ada tradisi di Arab sejak zaman dulu bahwa kalau ada orang yang lewat butuh minum kehausan minta air susu, itu pemilik susu pemilik ternaknya sudah membolehkan, mengizinkan ya. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, ya ada, walakinni mu'taman, tetapi saya adalah orang yang dipercaya gitu ya. Maksudnya jangan sampai saya ini dimintai sesuatu yang bukan wewenang saya begitu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, apakah ada kambing yang belum pernah dikawin? Apakah ada kambing yang belum pernah dikawin? Nah, kambing kalau belum pernah dikawin kan biasanya tidak mengeluarkan air susu. Nah, akhirnya kemudian dibawalah kambing tersebut. Setelah dibawa kemudian diusap ambingnya oleh Rasulullah. Diusap ambingnya, terjadi keajaiban. Tiba-tiba ambing air susu kambing itu menjadi penuh dengan air susu. Akhirnya diperah, lalu kemudian diminum oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini mukjizat Rasulullah, hanya mengusap ambing kambing maka langsung menjadi penuh sehingga bisa berisi air susu. Berarti Allah yang ngasih rezeki Rasulullah, tidak perlu sampai minta kepada pemilik kambing itu. Dan Ibnu Mas'ud melihat keajaiban itu, maka beliau langsung percaya bahwa
beliau ini adalah utusan Allah. Akhirnya kemudian masuk Islam setelah peristiwa itu. Ya, jadi itu ya, itu kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk istimewa. Istimewanya adalah beliau itu seorang sahabat yang tergolong alim, sangat berilmu, meskipun mantan penggembala kambing. Ya, jadi tidak harus berilmu itu orang yang harus mentereng, ya orang yang enggak. Kadang penggembala kambing bisa menjadi ahli ilmu, seperti Ibnu Mas'ud ini, luar biasa. Makanya pada saat beliau berdakwah itu sempat dihina oleh orang-orang Quraisy. Kamu kan dulu tukang penggembala kambing toh, gitu ya, dihina-hina begitu. Nah, Allah itu sangat mudah memuliakan seorang hamba dengan ilmu. Salah satu contohnya adalah Ibnu Mas'ud ini. Meskipun awalnya penggembala kambing, dimuliakan dengan ilmu. Beliau hafal Quran, menghafal banyak hadis, sangat cerdas, kemudian mengerti fikih, akhirnya menjadi guru besar bagi orang-orang Islam. Kalau ingin tahu hebatnya ilmu Ibnu Mas'ud, maka lihatlah Abu Hanifah. Dari mana itu Abu Hanifah? Abu Hanifah itu adalah mujtahid mutlak, orang yang berilmu luar biasa. Dan beliau itu menyerap ilmu dari Ibnu Mas'ud, dari murid-muridnya. Nah, kalau muncul seorang murid sehebat Abu Hanifah, maka berarti gurunya tentu lebih hebat lagi dari seorang penggembala kambing. Padahal fisiknya Ibnu Mas'ud itu dikatakan orangnya kurus, sangat sedikit dagingnya. Saking kurusnya itu sampai kalau apa itu namanya, ada angin kencang itu bergoyang-goyang itu. Saking kurusnya orang, ya. Betisnya itu kecil sekali, sampai dilihat oleh sahabat itu saat tersingkap gamisnya, terlihat betisnya kecil, ditertawakan sama para sahabat. Ya. Terus Rasulullah mengatakan sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Seperti itu ya di sisi Allah. Jadi jangan melihat fisiknya orang, lihatlah orang itu dari sisi nilainya di sisi Allah. Meskipun secara fisik seperti itu, tapi kalau di sisi Allah nilainya besar, kita tidak layak menertawakan orang-orang seperti itu. Bahkan ya nggak boleh lah. Intinya kita itu menertawakan orang ya nggak boleh. Entah karena fisiknya, karena pekerjaannya, nggak boleh, ya. Saya pernah itu melihat satu video pernikahan yang dinikahkan oleh Pak Penghulu. Terus ditanya calon laki-lakinya itu, asal dari mana? Dari Madura, gitu ya. Pekerjaan apa? Ngarit. Ketawa semua gitu ya. Ngomong pekerjaan ngarit, ketawa. Nah, kenapa diketawakan? Gitu ya. Itu kan pekerjaan halal. Itu kan pekerjaan orang terhormat. Lebih mulia mana ngarit dengan mengemis? Kan lebih mulia orang ngarit, gitu ya. Rasulullah itu mengajarkan hidup terhormat, jangan sampai jadi beban orang lain, jangan sampai meminta-minta. Kalian itu membawa tali lalu pergi mencari kayu bakar, kemudian kalian memenuhi kebutuhan kalian dengan itu, lebih mulia, lebih terhormat daripada meminta-minta orang. Makanya sampai ada hadis yang mengharamkan mengemis. Ngemis itu hukum asalnya haram, tidak boleh itu. Ngemis itu haram dalam Islam, tidak boleh ngemis. Ya, tidak boleh. Haram hukum asalnya haram. Karena ada hadis yang mengatakan orang yang mengemis, yang meminta-minta padahal dia itu mampu, nanti di akhirat itu Allah akan membuat kuku-kukunya itu berubah menjadi tembaga, lalu kemudian dicakar-cakarkan ke wajahnya sehingga terkelupas kulit dan dagingnya. Itu siksaan bagi orang yang mengemis padahal mampu. Kenapa? Karena orang mengemis sesungguhnya sudah nggak punya muka, nggak punya rasa malu, jadi dihancurkan nanti di akhirat itu, nggak punya rasa malu. Padahal Islam sangat mengajarkan punya rasa malu. Haram mengemis itu, tidak diperbolehkan. Rasulullah hanya membolehkan meminta-minta dalam kondisi, ada 3 kondisi. Salah satunya adalah orang itu khawatir binasa, khawatir mati kalau misalnya tidak mengemis. Jadi mintanya itu sekedar minta makan. Kalau nggak minta nanti dia bisa mati. Terus yang kedua adalah mendamaikan 2 orang yang hendak saling bertumpah, saling hendak menumpahkan darah, lalu didamaikan dengan membayarkan diat atau apa begitu, sampai kemudian dia punya hutang yang sangat banyak,
demi mendamaikan orang itu. Nah, ini boleh meminta bantuan kepada orang lain untuk melunasi hutangnya, itu boleh. Yang ketiga, tertimpa musibah berat misalnya seperti tsunami dan semisalnya, sampai akhirnya nggak punya apa-apa sehingga khawatir binasa, sampai orang itu kasihan sekali dengan kondisinya. Dalam kondisi ini ada rukhsah untuk mengemis, tapi hukum asalnya haram, nggak boleh itu, nggak boleh ya. Makanya jangan sampai menertawakan orang yang sifatnya meremehkan, itu dosa, itu tidak boleh ya. Kata Nabi, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Sudah cukup seseorang itu buruk kalau dia meremehkan saudaranya yang lain. Harusnya kalau lihat ada orang bekerja itu kagum kita ya. Kalau pengen merasakan kekaguman terhadap orang bekerja itu adalah, marilah kita lihat orang-orang yang malas bekerja ya. Kan ada ya, orang itu kita mesti akan melihat orang sekeliling kita itu yang malas bekerja, yang maunya makan minum tidur seenaknya, jadi beban orang lain, nggak peduli dia bergantung pada orang lain. Kalau kita pernah bertemu orang semacam itu, lalu kita melihat orang ngarit, kagum kita, Masya Allah, luar biasa orang ini mau bekerja mencari nafkah. Meskipun ngerombeng, kagum kita, Masya Allah, ini ngerombeng halal gitu ya. Tukang bakso, kan ada yang menghina profesi tukang bakso ya. Wah, itu kan Masya Allah itu ya. Kok bisa tega-teganya ngomong tukang bakso? Jangan sampai menikah dengan tukang bakso. Dikira haram tak penjual tukang bakso ini kan ya. Jadi kok juga keterlaluan ya. Tidak selayaknya semacam itu ya. Nah, ini. Makanya Rasulullah itu sensitif terhadap hal-hal yang semacam ini, yang jadi ada akhlak yang sedikit keliru langsung dikoreksi sama Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan gitu itu untuk melihat orang itu jangan dari profesinya, lihat orang dari dinnya. Orang ini di sisi Allah mulia, jangan dilihat dari profesinya, gitu ya. Tapi di alam bawah sadar manusia kebanyakan hari ini kan membeda-bedakan manusia dari profesi itu. Ada profesi yang dianggap mentereng, ada yang dianggap rendahan, begitu ya. Itu bukan ajaran Islam. Semua profesi yang halal terhormat, mulia. Nggak peduli penghasilannya berapa, itu yang diajarkan di Islam seperti itu. Oke. Baik. Nah, dalam hadis ini, intinya hadis ini itu berbicara tentang dua hal. Yang pertama berbicara tentang fase penciptaan manusia, yang kedua berbicara tentang takdir. Nah, dari dua hal ini sebenarnya intinya adalah di takdir itu tadi. Ya. Berbicara tentang penciptaan manusia itu diarahkan untuk mengerti dan memahami konsepsi takdir dalam Islam. Iman terhadap takdir itu bagian dari rukun iman. Kemarin sudah kita bahas pada hadis yang kedua tentang malaikat Jibril yang menyamar sebagai laki-laki bertanya pada Rasulullah. Ketika ditanya tentang mal iman, apa itu iman? Jawaban Rasulullah adalah, diantaranya adalah wa antu'mina bil qadari khairihi wasyarrihi, beriman terhadap takdir baik maupun buruk. Nah, di hadis ini dirinci gimana sih takdir itu konsepnya, apa macam-macam takdir itu, apa fungsinya kita beriman terhadap takdir dan lain sebagainya ya. Ya. Nah, dalam hadis ini kita diajari Rasulullah bahwa fase penciptaan manusia itu terdiri dari 3 fase. Masing-masing fase umurnya 40 hari. Fase pertama adalah nutfah. Nutfah itu fase air mani. Fase yang kedua adalah fase alaqah. Alaqah itu qit'atun minad dam, potongan darah. Alaqah. Yang ketiga adalah mudghah. Mudghah itu maknanya potongan daging, segumpal daging. Jadi kalau alaqah segumpal darah, mudghah itu segumpal daging. Nah, ini masing-masing umurnya 40 hari. Artinya mulai dari 0 sampai 40 hari itu bentuknya nutfah, air mani. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab dijelaskan maksudnya adalah taghlib. Taghlib itu menjelaskan sesuatu berdasarkan unsur yang dominan ya. Kalau pakai ilmu genetika, yang menjadi janin itu kan pertemuan antara sperma dengan ovum gitu ya. Nah, ketika disebut maninya itu taghlib gitu loh.
Kan nggak perlu kita ngomong mani dan ovum, kan nggak perlu begitu ya. Jadi cukup disebut mani, maksudnya adalah tentu saja gabungan antara air mani laki-laki dan air mani wanita. Kalau dalam hadis nyebutnya gitu, air mani laki-laki dan air mani wanita. Tetapi yang dimaksud di sini adalah gabungan dari itu tentunya. Nah, ketika disebut nutfah di sini juga jangan dipahami bahwa nutfah terus bentuknya enggak, tapi jelas mengalami perkembangan. Ada perkembangan gitu ya. Di ilmu genetika ini dibahas lebih detail nanti, muncul garis-garis, muncul gini-gini itu ada jelas ya. Tetapi secara umum bisa disebut sebagai nutfah. Itu usia 0 sampai 40 hari. Begitu masuk usia 41 hari sampai 80 hari, yakni 40 hari yang kedua, maka berubah menjadi alaqah. Alaqah terjemahnya adalah qit'atun minad dam, gumpalan darah. Jadi bentuknya itu mirip seperti gumpalan darah. Jangan dipahami benar-benar darah, ya enggak, gitu ya. Bentuknya mirip seperti gumpalan darah. Terus alaqah itu juga ada hubungannya dengan kata aliqah. Aliqah itu menempel, melekat. Kenapa? Karena alaqah itu memang melekat pada rahim. Ini sesuai dengan ilmu di biologi, di genetika itu menempel pada rahim memang. Karena ngambil nutrisinya memang dari sana, gitu ya, alaqah. Kemudian pada hari ke-81 sampai ke 120 memasuki fase baru, yakni mudghah. Ya, mudghah itu diterjemahkan qit'atun minal lahmi. Jadi potongan daging. Dari kata madagha. Madagha itu bahasa Arabnya mengunyah sebenarnya, mengunyah. Jadi mudghah itu semacam isim masdarnya yang kadang bermakna maf'ul. Jadi seakan-akan bentuknya kayak kunyahan gitu ya. Seperti kunyahan daging. Nah, ini pilihan bahasa Rasulullah untuk menjelaskan fase-fase penciptaan manusia seperti itu. Setelah hari 120 baru kemudian ditiupkan roh. Jadi sebelum itu belum ada rohnya, gitu ya. Setelah usia 120 hari itu baru ditiupkan roh pada manusia itu. Makanya ini sempat difatwakan oleh Sa'id bin al-Musayyab. Beliau itu mengatakan begini, Rasulullah itu mengatakan bahwa fase-fase penciptaan manusia itu sampai ditiupkan roh adalah 120 hari. Kemudian wanita ketika ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Kenapa kok ada 10-nya? Kenapa ini? Angka 10 ini untuk apa? Kata Sa'id bin al-Musayyab, nah 10 hari itu adalah masa peniupan ruh. Itu katanya Sa'id bin al-Musayyab. Jadi hari ke 121 sampai 130 itu masa dari peniupan ruh, gitu ya. Ya. Kalau di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, setelah mudghah itu ada tambahan lagi. Tambahannya apa? Yakni mulai dibentuk tulang, lalu kemudian dilapisi daging, lalu kemudian menjadi makhluk yang baru, menjadi janin yang sempurna, ya. Oke. Nah, dari hadis ini kemudian sejumlah ulama menggali sejumlah kesimpulan ilmu fikih. Apa saja kesimpulan hukum yang bisa digali dari hadis ini? Pertama, terkait hukum azl. Apa itu azl? Azl, nuwun sewu, itu maknanya adalah menumpahkan air mani di luar tempatnya. Nah, bahasa medisnya coitus interruptus. Itu sejak zaman Nabi sudah pernah dibahas itu. Dibahas apanya? Dibahas dari sisi hukumnya. Boleh apa tidak melakukan azl gitu ya. Karena orang melakukan azl biasanya kan tujuannya biar tidak punya anak. Gitu ya. Nah, sementara ada hadis Nabi yang memerintahkan punya anak sebanyak-banyaknya, kan begitu. Ada hadis Nabi yang memerintahkan punya anak sebanyak-banyaknya. Kata Nabi, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbanyak-banyak dengan jumlah kalian pada hari kiamat. Jadi Nabi menganjurkan kalau nikah itu cari wanita yang subur, yang gampang hamil gitu ya. Jadi jangan yang mandul apalagi gitu ya. Bukan haram menikah kan itu, enggak haram. Cuma
Kalau bisa milih, pilihlah, prioritaskan wanita yang subur. Kenapa? Karena Nabi senang dengan jumlah umat Islam yang banyak. Ini menunjukkan sekaligus mengajarkan kepada kita ya, mengajarkan kepada kita bahwa punya anak itu misinya adalah memperbanyak jiwa-jiwa yang lisannya senantiasa bertasbih memuji Allah. Harusnya begitu niatnya, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk tafakhur, bukan untuk dibuat cerita ke orang-orang, anakku gini, enggak boleh gitu. Enggak peduli anak itu apakah di Allah dibuat kaya atau miskin, apakah dia terkenal apa tidak, yang penting lisannya senantiasa bertasbih memuji Allah, menjadi hamba Allah yang soleh, cukup itu sudah. Harusnya begitu, gitu ya. Ya, jadi ada hadis Nabi yang memerintahkan punya anak yang banyak. Terus di Quran ada juga larangan membunuh bayi hidup-hidup, kan begitu ya. Di surat At-Takwir itu ada ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Ingatlah ketika nanti bayi yang dikubur hidup-hidup itu nanti akan ditanya oleh Allah, bi aydzan bin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh dulu. Nah, ini secara implisit kan mengharamkan membunuh bayi hidup-hidup dikubur, itu kan tidak boleh. Nah, azal itu apakah tidak termasuk membunuh bayi hidup-hidup? Itu yang didiskusikan para sahabat. Azal itu apakah tidak termasuk membunuh bayi hidup-hidup, dan apakah tidak bertentangan dengan perintah Nabi untuk memperbanyak anak, gitu ya. Nah, sebagian sahabat berpendapat wah haram ini azal, tidak boleh ini berdasarkan hadis-hadis tadi. Tapi Ali kemudian mengatakan, Ali bin Abi Thalib, menurutku tidak apa-apa, azal itu tidak masalah. Kenapa? Karena yang diharamkan itu adalah pada saat manusia itu sudah terbentuk menjadi manusia sempurna, sudah ditiupkan ruh padanya, itu baru dikatakan membunuh manusia hidup-hidup, ya, membunuh bayi hidup-hidup. Nah, sementara azal itu bertemu aja dengan ovum kan belum, ya. Jadi bertemu dengan dengan maninya perempuan, dengan ovum aja belum, sehingga tidak bisa dikatakan membunuh manusia. Nah, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan dengan yang berpendapat bahwa jangankan azal, aborsi saja itu ada yang dibolehkan. Bagaimana aborsi yang dibolehkan? Sebagian ulama berpendapat selama janin itu masih belum berusia 120 hari boleh aborsi. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Ada ulama yang berpendapat begitu. Alasannya apa? Belum ditiupkan ruh, berarti belum ada nyawanya. Itu argumentasinya berdasarkan dari sini. Tapi ini pendapat minoritas, banyak dikritik para ulama. Ya, kenapa? Ada hadis lain yang membuat jadi takut melaksanakan ijtihad ini, gitu ya. Yang lebih hati-hati adalah mengatakan boleh aborsi selama usianya belum melebihi 40 hari. Nanti lebih hati-hati. Jadi usia 0 sampai 40 hari masih boleh aborsi. Kenapa? Karena belum terwujud janin, bentuknya belum terwujud manusia. Jadi masih segumpal, masih nutfah tadi. Jadi kalau nutfah belum disebut manusia, tapi begitu sudah alaqah, sudah mulai terbentuk itu, meskipun masih belum sempurna, terbentuk manusia, apalagi sudah mudghah, wah itu sudah kepala sudah muncul, bahu sudah kelihatan, begitu ya. Itu bisa kita teliti di ilmu kedokteran. Jadi yang lebih hati-hati adalah sebelum usia 40 hari itu masih boleh diaborsi. Itu statusnya mirip dengan azal, ya. Dan azal itu biasa dilakukan di Rasulullah, zaman Rasulullah. Nah, berdasarkan dalil azal, apalagi ada lagi hadis dari Jabir lebih lugas, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami melakukan azal saat Al-Quran masih turun. Ada hadisnya begitu. Nah, ini KB juga boleh, itu ya. KB juga boleh. Kenapa? Karena KB itu sifatnya membatasi, mencegah kehamilan, gitu ya. Nah, cuma para ulama mengingatkan KB itu bolehnya adalah jika tidak permanen. Kalau sifatnya permanen, haram. Kenapa? Karena kalau permanen berarti masuk hukum mengkebiri. Sementara mengkebiri dalam Islam itu haram, tidak boleh dikebiri itu. Mengkebiri itu bukan ajaran Islam, itu ajaran umat di luar Islam itu. Jadi
pengen melayani Tuhan sampai mengkebiri dirinya sendiri. Kalau ada yang seperti itu ya, nah itu nggak Islami. Dalam Islam tidak boleh mengkebiri. Maka boleh KB tapi levelnya tidak boleh mengkebiri. Jadi apa yang dinamakan dengan istilah vasektomi, tubektomi yang permanen sifatnya ya, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya KB suntik yang hanya mempengaruhi hormon atau pakai kondom misalnya atau yang semisal dengan itu, maka itu diperbolehkan, gitu ya. Ya, boleh itu bukan bermakna dianjurkan, tidak. Jadi hukum asalnya tetap dianjurkan punya anak sebanyak-banyaknya, itu memang perintah Nabi semacam itu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tertentu orang ingin mengatur kehamilan, mencegah kehamilan, itu diizinkan, boleh. Karena Rasulullah pernah didatangi seorang laki-laki, "Wahai Rasulullah, saya ini senang melakukan sesuatu yang dilakukan lelaki, tapi saya tidak ingin hamil." Terus Nabi mengatakan, "Kenapa kamu tidak melakukan azl?" Nah, rekomendasi Nabi untuk melakukan azl itu berarti menunjukkan itu boleh. Ya, boleh. Bukan disunahkan, tapi diizinkan. Ya. Kemudian hukum lain yang bisa digali dari hadis ini adalah ketentuan masa iddah. Ya, masa iddah. Masa iddah itu apa maknanya? Masa iddah itu maknanya adalah masa menunggu sebelum seorang wanita boleh menikah lagi. Kalau laki-laki nggak punya masa iddah, nggak punya. Sekarang talak, besok nikah lagi boleh, itu laki-laki. Kalau perempuan itu punya masa iddah, masa menunggu. Ya. Masa iddah wanita itu ada dua macam. Bisa dengan melihat haid, bisa dengan melihat kehamilan. Ya. Berarti kalau wanita kondisinya itu tidak hamil, yang dilihat adalah haidnya. Kalau dia dalam kondisi hamil, berarti yang dilihat adalah kehamilannya. Nah, masa iddah wanita yang tidak hamil itu adalah 3 kali suci. Haid selama 3 kali, haid kemudian suci, haid suci, baru kemudian selesai masa iddah. Nah, baru setelah itu boleh dilamar. Di masa iddah haram dilamar wanita itu. Nah, ini kebanyakan laki-laki nggak ngerti hukum ini. Wanita setelah cerai kemudian dilamar itu haram, nggak boleh itu. Di Quran dilarang, nggak boleh melamar wanita di masa iddah. Yang boleh adalah menyatakan keinginan tetapi tidak melamar, itu boleh. Menyatakan keinginan misalnya begini, wanita seperti kamu ini termasuk tipe saya, nah itu boleh. Itu belum melamar itu ya, boleh. Termasuk ngomong misalnya gini, nanti kalau selesai masa iddah, tolong saya jadikan orang pertama yang diberitahu ya. Nah, misalnya itu kan ada sesuatu berarti ya, tidak mungkin minta begitu kalau tidak ada niat tertentu. Itu boleh. Itu melamar secara sindiran istilahnya ya. Tapi kalau ngomong, maukah kamu menikah denganku? Tidak boleh kalau masih masa iddah. Itu aturan agama semacam itu, ada hadisnya, tidak boleh. Ya. Tetapi kalau hamil itu masa iddahnya berakhir begitu melahirkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang wanita itu ditalak suaminya pada saat usia kandungan 1 bulan, maka berarti dia harus menunggu 8 bulan, kira-kira 8 bulan sebelum dia pengen menikah lagi. Karena nunggu melahirkan dulu. Karena masa iddahnya berakhir dengan melahirkan. Tapi kalau misalnya ditalaknya itu adalah saat istrinya itu sudah kontraksi misalnya. Waduh, kontraksi ditalak misalnya ya. Begitu sudah ditalak, 1 jam kemudian lahir anak, selesai masa iddahnya 1 jam itu, langsung boleh menikah. Nah itu ya, itu maksudnya untuk menjelaskan masa iddah wanita hamil adalah ketika dia melahirkan. Nah, di sini ada masalah. Bagaimana kalau melahirkan tapi keguguran? Gimana ini misalnya? Bagaimana melahirkan kalau keguguran? Nah, disinilah dipakai hadis ini. Bagaimana menyimpulkannya? Kalau misalnya keguguran usianya itu lebih dari lebih dari 120 hari,
berarti itu kelahiran sempurna. Nah, berarti sah, selesai masa iddahnya. Tapi kalau misalnya keguguran 1 bulan, berarti nggak bisa dikatakan melahirkan. Kehamilannya juga tidak sah itu. Ya. Akhirnya harus menunggu haid dan suci sampai 3 kali. Itu fungsinya ya. Nah, jadi ini ternyata hadis ini bisa digali hukum terkait dengan masa iddah. Termasuk juga hukum fikih yang digali dari hadis ini adalah hukum mensolati bayi. Jadi ya, hukum asalnya bayi itu sama dengan orang dewasa. Jadi kalau dia misalnya mati kecil, itu disolati sama seperti orang dewasa. Tapi bagaimana jika misalnya lahirnya itu baru usia 2 bulan? Apakah perlu disolati? Nah, jawabannya tidak perlu disolati. Jadi usia bayi 2 bulan terus keguguran, nah itu langsung saja dikafani, dimakamkan, nggak usah disolati, gitu ya. Nah, beda kalau misalnya lahirnya itu keguguran tapi lahirnya 5 bulan misalnya, usia janinnya sudah 5 bulan, maka masih perlu ada syariat dimandikan dan disolati. Ya, itu ya, itu diantara gunanya hadis ini dalam hal fikih. Ya, baik. Sekarang kita masuk bagian kedua dari hadis ini yang paling penting, yakni tentang penetapan takdir. Ya. Jadi Rasulullah mengabarkan dalam hadis ini bahwa Allah itu menetapkan takdir seorang manusia itu semenjak dia masih dalam kandungan. Nah, itu ajaran Islam semacam itu. Semenjak dalam kandungan sudah ditentukan takdir-takdirnya. Tetapi yang harus kita pahami adalah berdasarkan dalil-dalil agama, takdir itu ternyata ada 3 macam. Apa saja itu? Yang pertama adalah takdir yang ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk. Nah, itu ada jenis takdir seperti itu. Ada takdir yang Allah itu sudah menentukan 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, sudah ditetapkan takdir-takdir itu. Ya. Ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhliqas samawati wal arda bi 50 alfas sanatin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menulis takdir-takdir makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi, yakni 50.000 tahun. Gitu ya. Jadi ternyata sudah ada itu ketetapan-ketetapan itu. Seperti apa ketetapan-ketetapan itu? Ya hanya Allah yang tahu ya. Kita nggak diberitahu rinciannya. Kita diperintahkan mengimani takdir itu. Takdir-takdir itu ada yang bisa kita lihat, ada yang nggak bisa kita lihat. Ada yang bisa kita duga, ada yang sama sekali nggak bisa kita duga. Contoh yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar adalah takdir sebagai manusia. Ini kan bisa kita rasakan kan? Kita oleh Allah dibuat sebagai manusia, bukan sebagai cacing, tidak menjadi kecoa, tidak menjadi anjing, tidak menjadi tikus. Ini kan jelas sekali takdir Allah ini. Terus ketika jadi manusia, ada yang dijadikan laki-laki, ada yang dijadikan perempuan. Nah, ini juga bisa kita lihat. Kita jadi laki-laki nggak pernah minta, jadi perempuan nggak pernah minta, dan semuanya bisa menerima. Oh, saya bisa menerima saya sebagai laki-laki, saya bisa menerima sebagai perempuan. Kita ditakdirkan di sebuah negeri yang bernama Indonesia. Nah, itu juga takdir bisa dilihat. Kok nggak di Amerika? Kok nggak di Perancis misalnya? Kok nggak di Palestina misalnya? Andaikan anak-anak Palestina itu bisa memilih, kayaknya milih tempat yang lebih aman deh, gitu ya. Andaikan anak-anaknya Suriah itu bisa milih lahir di mana, mereka akan milih negeri yang aman dan tentram, gitu ya. Masalahnya itu ketetapan Allah dan nggak bisa diprotes Allah semacam itu. Ada yang ditetapkan jadi malaikat, ada yang jadi Jibril. Malaikat Jibril apa pernah minta jadi Jibril? Ya enggak. Tiba-tiba saja jadi Jibril kan begitu tuh.
Seorang laki-laki bernama Muhammad bin Abdullah jadi utusan terakhir. Apakah pernah minta? Ya enggak, itu ketetapan Allah sudah. Itu contoh takdir yang bisa dilihat. Ayah dan ibu kita, kok ya sih kita ini punya ayah bernama X dan ibu bernama Y misalnya. Anda kan boleh milih, pengen saya itu pengen jadi anaknya Imam Asy-Syafi'i misalnya, ya. Anda kan boleh milih ya. Masalahnya takdir itu ketentuan Allah. Siapa bapak kita, siapa ibu kita, kita punya bersaudara dengan siapa, itu kan kita nggak bisa milih itu. Itu contoh takdir-takdir yang bisa dilihat. Ada takdir yang bisa diduga, tapi nggak bisa dipastikan. Misalnya masalah rezeki, ya. Oh, kalau ini anak ini pendidikannya bagus, punya link-link yang bagus, kayaknya bagus ini hartanya. Diduga, tapi kan nggak pasti juga toh. Alangkah banyaknya orang sekolahnya bagus, gelarnya tinggi, tapi ya ternyata nggak bagus-bagus amat rezekinya. Nah, gitu ya. Ada yang bisa diduga. Wajahnya tampan, pekerjaannya mentereng, kayaknya punya istri yang cantik, bisa diduga, tapi belum tentu juga, gitu ya. Belum tentu juga. Ada yang misterius banget. Misalnya apa? Seperti kematian. Nggak tahu kita itu kapan meninggal, nggak tahu. Ada yang dipanggil masih kecil, ada yang remaja, ada yang parubaya, ada yang tua sekali, ada yang tua banget. Masalah kematian kita nggak tahu, gitu ya. Jadi poinnya takdir itu iman, percaya Allah itu menetapkan. Detailnya kita pasrahkan pada Allah, gitu ya. Nah, begitu. Jadi ada jenis takdir yang sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan makhluk. Yang semisal dengan hadis ini adalah hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub." Qala, "Rabbi, wa madza aktubu?" Qala, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah." Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah kolam. Kolam itu makna bahasanya adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Maka pena berkata, "Wahai Tuhanku, apa yang aku tulis?" Maka Allah berfirman, "Tulislah takdir-takdir segala sesuatu hingga tiba hari kiamat." Berdasarkan hadis ini, para ulama menegaskan berarti makhluk pertama yang diciptakan Allah itu adalah kolam, pena itu untuk menulis takdir-takdir. Ini untuk membantah orang yang meyakini bahwa yang pertama kali diciptakan makhluk itu adalah Nur Muhammad. Pernah mendengar istilah Nur Muhammad? Ada orang yang meyakini bahwa yang diciptakan pertama adalah Nur Muhammad. Itu kalau diselidiki secara riwayat memang tidak kita temukan hadis sahihnya, tidak ada. Yang sahih memang ini, kolam ini yang menulis takdir-takdir manusia. Sepanjang penelitian saya, konsepsi tentang Nur Muhammad itu muncul ketika munculnya firqah Rafidah, Syiah Rafidah. Itu diambil dari filsafat Platonisme. Ada konsep logos dan sebagainya, gitu ya. Kalau kita tadi di Quran memang nggak ada itu, susah itu. Nyari pembenarannya susah. Di hadis juga nggak ada itu. Jadi adanya itu memang kalau dilacak itu akarnya dari Platonisme itu. Ya, oke. Ini jenis takdir yang pertama. Takdir yang kedua adalah takdir yang ditetapkan dalam perut ibu. Nah, ini yang dijelaskan dalam hadis ini, gitu ya. Di hadis ini dijelaskan takdir-takdir yang ditetapkan dalam perut ibu. Itu mencakup 4 macam takdir. Apa itu? Yang pertama tentang rezeki, yang kedua tentang ajal, yang kedua tentang amal, yang ketiga tentang sengsara atau bahagia. Nah, di 4 hari ini. Di riwayat yang lain itu ditambahi lagi tentang jejak-jejak. Jejak-jejak itu sampai nanti duduk di mana, berjalan melewati apa, itu ada tulisannya. Termasuk juga madja, yakni tempat matinya, dikubur di mana, itu juga ada takdir-takdirnya. Kita kan nggak tahu ya nanti dikubur di mana, nggak tahu. Nah, itu ada di riwayat lain dikatakan termasuk takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada orang yang lahirnya di Indonesia, dikuburnya di Mekah misalnya, ya. Ada orang yang
lahirnya di Arab Saudi dikubur di Indonesia. Ya ada juga. Kan beberapa dai-dai kan juga dikubur di Indonesia. Balik begitu. Ada yang dikubur di dalam perut singa. Ada itu. Karena dimakan, ya. Dimakan oleh singa. Ya, ada yang dikuburnya di lautan karena tenggelam bersama lautan. Seperti orang yang terkena musibah tenggelam di laut kan seperti itu. Jadi macam-macam. Itu semua ditetapkan Allah menurut riwayat-riwayat yang menambah dari hadis ini. Kemudian takdir yang ketiga adalah takdir yang ditetapkan tahunan. Jadi ditakdirkan setiap tahun. Kapan itu penetapan takdir setiap tahun itu? Penetapan takdir setiap tahun adalah terjadi pada Lailatul Qadar. Jadi Ramadan itu 10 hari terakhir Ramadan itu malam penetapan takdir. Kenapa? Karena di Quran dinyatakan begitu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya aku, kata Allah, menurunkan Quran itu pada malam yang penuh berkah dan sesungguhnya aku memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan segala perkara yang kokoh. Nah, ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu malam turunnya Quran adalah malam penetapan takdir. Makanya pentingnya mengejar Lailatul Qadar itu, di samping kita berharap pahalanya dilipat gandakan 1000 kali, itu adalah berharap dan minta supaya Allah menetapkan takdir-takdir baik untuk setahun ke depan. Gitu ya. Jadi Lailatul Qadar itu penetapan takdir sampai 1 tahun ke depan. Apa yang ditetapkan dalam takdir Lailatul Qadar itu banyak. Kalau menurut para ulama dijelaskan diantaranya, misalnya ditetapkan di tahun itu rezekinya lancar atau sempit atau tersendat-sendat. Nah, itu di tahun itu ditetapkan itu. Ditetapkan juga masalah hujan turun berapa kali, lebat apa tidak, itu ditetapkan semua pada tahun itu. Bahkan termasuk yang bisa haji dan yang tidak bisa haji, ya, itu ditetapkan di Lailatul Qadar itu. Makanya mintanya sebelum itu. Kalau sudah ditetapkan Lailatul Qadar sudah nggak bisa diubah itu tidak. Ya, jadi itu contoh takdir-takdir yang ditetapkan secara tahunan. Nah, cuma terkait dengan takdir ini kita juga harus mengimani ayat yang lain. Ayat yang lain itu berbunyi apa? Yamhullahu wa yuthbit. Allah itu menghapus apa yang ia kehendaki dan menetapkan apa yang ia kehendaki. Jadi bisa saja Allah itu mengubah ketetapan yang ia inginkan, betul ya. Jadi poin takdir itu sebenarnya adalah pasrah sebenarnya. Pasrah kepada seluruh kehendak Allah. Makanya kita akan diharamkan ya untuk suudzon pada Allah, itu diharamkan. Kenapa? Karena semuanya ya pasti Allah itu keputusannya terbaik. Kita jangan sampai suudzon kepada Allah kemudian akhirnya meramalkan masa depan secara buruk berdasarkan kesuudzonan kita. Itu salah itu. Makanya dilarang namanya tatoyur. Tatoyur itu apa? Tatoyur itu meramalkan nasib buruk berdasarkan tanda-tanda yang dilihat. Contoh yang paling sering di masyarakat kita ya, melihat cicak jatuh langsung dek, waduh, cicak jatuh ini mau ada musibah apa, gitu ya. Nah, ini contoh tatoyur. Itu contoh suudzon kepada Allah. Oh, kita nggak tahu masa depan kok berani-beraninya menetapkan bahwa kita akan mendapatkan musibah di masa depan. Itu diharamkan dalam agama. Orang Arab dulu itu tatoyurnya itu begini. Misalnya mau perang ya, mau perang kira-kira menang apa enggak ya, maka mereka melepaskan burung. Dilepaskan, nanti kalau terbang ke arah kanan, berarti menang, optimis. Tapi kalau terbangnya ke arah kiri, berarti buruk, nggak jadi perang. Nah, gitu ya. Mau safar, mau dagang, kira-kira untung apa enggak ya? Dilepas itu burungnya. Terbang ke kanan, oh bagus. Terbang kiri, wadah rugi, enggak jadi. Gitu ya. Mau menikahi seorang wanita sama, dilepaskan terbang ke kanan, oh bagus. Ke kiri, buruk. Nah, itu. Ini enggak boleh. Ini suudzon pada Allah. Berani menetapkan hal yang akan terjadi, padahal kita enggak tahu gaib. Perintahnya dalam Islam itu adalah tawakal. Serahkan pada Allah, husnudzon kepada Allah. Percayalah bahwa Allah menetapkan takdir yang terbaik untuk kita. Itu konsepnya semacam itu. Makanya tatoyur haram. Makanya termasuk keliru ya kalau orang misalnya yang mirip dengan itu, kalau di kalangan sebagian orang itu menentukan
apa itu namanya, memilih seorang laki-laki diterima lamarannya apa tidak itu dengan membuka Quran secara acak, seret, gitu ya. Oh, ayat ini dibaca artinya, wah buruk ini kayaknya. Jangan begitu ya. Ajaran dalam Islam itu istikharah ya, istikharah. Bukan pakai cara-cara jahiliyah semacam itu, keliru, itu tidak benar. Tidak benar. Maksud menggantungkan nasib dengan sesuatu yang gambling kayak begitu. Itu kan sama dengan melepaskan burung kayak tadi. Nggak boleh. Ya, jadi itu ya. Jadi perintahnya dalam agama adalah kita mengimani takdir. Apa itu namanya, apapun yang ditetapkan oleh Allah pasti itu baik bagi kita. Nah, termasuk dalam urusan hidup ini dalam segala hal, entah itu urusan harta, entah itu urusan rezeki, entah itu urusan apapun, itu prinsipnya diperintahkan husnul. Karena ini termasuk diantara yang buat orang itu menjadi stres, menjadi tertekan, depresi, itu adalah hal-hal yang sifatnya duniawi kayak gini. Urusan harta, urusan kematian itu saking dipikirin itu kadang bisa buat stres itu ya. Nah, kalau diserahkan pada Allah, percaya bahwa semua itu pasti baik, tenang hidupnya, gitu ya. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang konsep apa itu namanya, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Jadi dalam hadis ini diajarkan bahwa kita itu tidak boleh melihat diri kita maupun orang lain hanya dari amal zahirnya, tidak bisa. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang yang amalnya itu amalan-amalan soleh, tapi kemudian matinya mati su'ul khotimah. Sebaliknya ada orang yang kelihatan maksiat, tapi kemudian akhirnya husnul khotimah. Ya. Contoh yang amalnya baik tapi su'ul khotimah apa? Misalnya seorang laki-laki di zaman Nabi namanya Quzman. Quzman ini perang jihad luar biasa, membunuh musuh sebanyak-banyaknya, sampai para sahabat itu bilang, luar biasa orang ini, luar biasa orang ini. Kita hari ini tuh banyak dibantu dengan orang ini. Jihadnya luar biasa. Kata Nabi kemudian, sesungguhnya dia termasuk ahli neraka. Kaget para sahabat, waduh, jihadnya kayak gini kok masuk neraka ya? Dilihat, ternyata kemudian dia itu terluka. Setelah terluka, dia nggak kuat karena menderita terluka itu, kemudian dia mengambil panah, kemudian menusukkan, menjatuhkan dirinya pada panah itu sehingga kemudian tembus ke dadanya, tewas. Berarti matinya bukan mati syahid tapi mati bunuh diri. Nah, bunuh diri kan amalan ahli maksiat. Bunuh diri itu kan amalnya ahli neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Padahal amalnya sebelumnya adalah amal jihad, amalan penghuni surga. Ini yang harus hati-hati ya. Orang itu tergantung amal terakhirnya itu. Hati-hati. Kenapa orang jadi su'ul khotimah? Ini yang paling ngeri ya. Orang jadi su'ul khotimah itu karena dia dalam hatinya ada kebusukan yang diketahui hanya Allah dan dia sendiri. Hati-hati itu. Jangan sampai kita menyimpan kebusukan dalam hati, menampakkan kebaikan di depan umum, sementara Allah tahu kebusukan kita. Itu bisa membuat su'ul khotimah. Seorang ulama pernah menemui seorang laki-laki dibimbing la ilaha illallah, gak bisa ngomong dia. Sudah mau mati dibimbing ditalkin itu gak bisa la ilaha illallah. Lalu kemudian malah kalimat terakhir yang muncul adalah akfuru bila ilaha illallah. Aku kufur terhadap la ilaha illallah. Ngeri itu. Terus ditanya, ini kenapa orang ini amalannya? Akhirnya kemudian orang lain semuanya bersaksi baik, tapi ada satu orang yang mengetahui dia itu sebenarnya diam-diam pecandu homer. Nah, itu kan ngeri ya. Ternyata dia diam-diam bermaksiat yang tahu hanya dia dan Allah gitu ya. Jadinya su'ul khotimah. Makanya ngeri nih, termasuk ngeri banget orang yang menampakkan kesalihan di depan umum, tetapi saat sendirian yang tahu Allah dan dia bermaksiat di depan umum. Itu ngeri banget. Bisa su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Sebaiknya ada orang yang maksiat tapi sadar dia maksiat, sering nangis saat sendiri, ya Allah, aku kok gini terus ya, kapan aku berubah? Di hatinya baik, ada dasar baiknya. Sering kalah oleh hawa nafsunya tapi nangis pada saat sendiri. Ini saat mau meninggal husnul khotimah insyaallah. Karena orang itu, Allah itu senang dengan orang yang di hatinya itu, ada rasa takut kepada Allah. Dan banyak hamba Allah yang semacam ini, gitu ya. Makanya Nabi mengingatkan, jangan pernah kagum dengan amalmu sendiri, jangan pernah kagum dengan amal orang lain, karena belum tentu, kita nggak tahu hakikat orang masing-masing itu, nggak tahu, ya. Yang menentukan adalah akhir kehidupannya. Apakah benar dia itu tulus menyembah Allah ataukah tidak? Itu ketahuan pada saat akhir
hayatnya itu. Kalau sekarang masih kelihatan mungkin semua baik, ya, tapi yang paling menentukan adalah akhir hayatnya. Semoga Allah nanti membimbing kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.